Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sepertinya tidak perlu membicarakannya lagi. Lin Tian tersenyum sedikit, bayangan tak terhitung jumlahnya menyebar, lalu domba Dewa Yougui dan tanduk Dewa Youdu muncul. Harimau pedang hitam pun melayang di udara. Bayangan-bayangan itu menciptakan semacam batas, sehingga orang luar tak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kediaman tuan kota. Para penjaga di sana ketakutan, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Adapun Qin Heishi, dia tergagap, ini. Lihat yang itu bisa membuat semua teknik hantu dan jurus jiwa siapapun jadi tidak berguna. Siapa yang mau coba? Apa? Semua orang terkejut, dan tuan kota berteriak, "Bocah, kau ingin melawan dinasti hantu? Aku sedang bicara padamu. Tergantung kau. Mau bicara atau tidak?" Lin Tian tertawa mengejek pada tuan kota yang mulai panik. "Bocah, akan kuhancurkan kau." Tuan kota langsung bergerak hendak menyerang Lin Tian, tapi Shenyo langsung menciptakan penutup hitam yang menjebak tuan kota. Dia tak bisa menggunakan teknik hantu maupun jurus jiwa. Tentu saja, ia tak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berkata, "Bocah, kau." Penjaga lainnya ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang salah, namun Lin Tian hanya menyapu mereka dengan tatapannya. "Kalau tidak mau mati, diam saja di situ dan jangan macam-macam." Setelah itu, hantu-hantu tak terhitung jumlahnya lewat satu persatu dan memberi mereka segel jiwa, sementara Qin Heishi hanya bisa melongo. Tao Lai pun tergagap, monster-monster. Bukan hanya Tao Lai, bahkan Xin Yun juga ketakutan dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian kembali tenang dan tersenyum pada tuan kota. "Bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Bocah, kalau aku memakai jimat suara sekarang, kau akan jadi buronan dinasti hantu. Coba saja. Bisakah kau menggunakannya?" Lin Tian tertawa mengejek. Tuan kota ragu, tapi tetap mencoba. Hasilnya, tidak ada suara yang keluar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Mau coba lagi?" Tuan kota mulai gelisah, tapi tetap berkata, "Bocah, aku tidak akan menyerah semudah itu." "Tidak mau menyerah, ya?" Lin Tian tertawa mengejek, dan tuan kota mendengus, "Betul." Lin Tian menunjuk ke arah harimau pedang hitam. "Kau tahu itu apa?" Itu makhluk licik?" Tuan kota terkejut, dan Lin Tian tersenyum padanya. "Benar. Dan kalau aku memberi perintah, dia akan langsung menerobos ke dalam jiwamu. Lalu, kau akan jadi seperti apa? Aku pun tidak tahu." Mendengar itu, tuan kota langsung panik dan berkata, "Bocah, aku setuju. Aku akan membawamu ke dinasti hantu." "Oke." "Awalnya oke, tapi aku tidak percaya padamu. Jadi kau tetap harus tunduk padaku." "Tunduk?" Tuan kota tidak mengerti. Lalu Lin Tian langsung menerobos ke dalam batas sihir dan meletakkan tangan di dahinya. Tuan kota ingin melawan, tapi Lin Tian berkata, "Jangan coba-coba menghindar, karena kau tidak punya tempat untuk melarikan diri." Mendengar itu, tuan kota menjadi panik, namun ia tidak berani bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan Lin Tian menanamkan segel jiwa. Setelah semuanya selesai, Lin Tian pun menenangkan diri dan menyimpan segalanya kembali. Tapi gambarannya masih segar di ingatan semua orang. Tuan kota kehilangan ketenangannya, segera maju dan berkata, "Saya, Ling Bo, memberi salam pada tuan." "Ling Chengzu, ya. Benar. Tunjukkan jalan." Lin Tian tersenyum pada Ling Bo, dan Ling Bo menjawab, "Ya, tuan." Setelah itu, tuan kota pun pergi bersama Lin Tian dan dua lainnya, sedangkan Qin Heishi tetap tinggal di kediaman tuan kota. Namun peristiwa tadi membuatnya gemetar. Terlalu mengerikan. Tidak hanya dia, tapi para penjaga juga ketakutan. Sementara itu, Ling Bo yang tampak tegang membawa ketiganya ke arah formasi transmisi, dan melalui formasi itu, mereka meninggalkan kediaman tuan kota. Kali ini, mereka tiba di kota lain, kota terbesar di dunia para hantu dan dewa. Kota hantu ini begitu makmur, dijaga ketat oleh pasukan hantu. Di mana-mana terlihat para hantu dan dewa, bahkan sesekali terlihat juga hantu tingkat raja.
Tuan, untuk masuk ke dinasti hantu, saya harus melapor dulu, lalu menunggu persetujuan. Kalau tidak, bisa dianggap pelanggaran dan dihukum. Mendengar itu, Lin Tian berkata, sebenarnya, aku tidak terburu-buru masuk ke dinasti hantu. Ah, Lin Chengzu tidak mengerti maksudnya, tapi Lin Tian melanjutkan, aku ingin kau membantuku menyelidiki sesuatu. Setelah itu selesai, baru aku masuk. Jadi Tuan ingin menyelidiki sesuatu? Benar. Apa yang ingin Anda selidiki? Lin Chengzu penasaran. Bantu aku menyelidiki identitas seseorang dan di mana dia berada. Baik, Tuan. Lin Chengzu langsung mengirim pesan, lalu Lin Tian menyerahkan potret wanita itu padanya. Setelah melihat potret itu, Lin Chengzu berkata, Tuan, tenang saja. Saya akan segera pergi. Oke, aku tunggu. Setelah Lin Bo pergi, Tao Lai penasaran, Kak Lin, apa yang kau minta dari Tuan Kota tadi? Hanya minta bantuannya menyelidiki sesuatu. Setelah menjawab, Lin Tian kembali melihat-lihat kota hantu. Tak lama kemudian, Tao Lai berkata, Kak Lin, aku cukup akrab dengan kota ini. Seberapa akrab? Aku tahu semua dari keluarga-keluarga sampai penjaga dan para komandan, jawab Tao Lai dengan bangga. Wah, sehebat itu? Kami ini murid dari pangeran keempat. Dan anak pangeran keempat itu adik seperguruanku. Jadi saat ada waktu, aku sering mengikutinya ke sini. Tao Lai menjelaskan. Lin Tian menatap Tao Lai dengan aneh, dan Xin Yun terlihat curiga, kau punya identitas seperti itu? Apa? Iri, ya? Kata Tao Lai, tapi Xin Yun mencibir. Kalau begitu kenapa tidak bilang dari awal? Sampai-sampai harus minta Tuan Lin menculik Tuan Kota. Mana aku tahu apa yang akan dilakukan Kak Lin? Sekarang sudah tahu, kan? Xin Yun memelototi Tao Lai, yang langsung berkata pada Lin Tian, Kak Lin, kalau butuh bantuanku di kota ini, bilang saja. Kau bilang kau kenal baik dengan anak pangeran keempat? Ya. Dia cukup tahu banyak soal keadaan kota ini? Tanya Lin Tian. Tao Lai menjawab sambil tertawa, Kak Lin, adikku itu nggak punya keahlian lain, tapi kalau soal tahu cewek-cewek cantik dan apa saja yang mereka lakukan, dia jagonya. Mendengar itu, Xin Yun mencibir, mesum. Nona Xin, itu wajar, kata Tao Lai. Wajar apanya? Masa wanita senang berdandan itu wajar, tapi pria senang menikmati keindahan gak boleh? Tao Lai membela diri. Xin Yun menatap tajam, mesum tetap mesum. Nona Xin, meskipun aku mesum, tapi kau nggak bisa mengalahkanku, jadi percuma juga. Tao Lai mulai menggoda. Tapi dengan tatapan dingin, Xin Yun mengeluarkan alat hantu dari tangannya, bersiap menusuk Tao Lai. Tao Lai menghindar ketakutan. Hei, Nona Xin, kamu ini keterlaluan. Siapa suruh kamu bicara sembarangan? Xin Yun mendengus, tapi Lin Tian hanya tertawa melihat mereka, kalian main-main saja dulu. Setelah berkata begitu, Lin Tian berbalik dan pergi sendiri, berjalan-jalan di kota, sementara Tao Lai buru-buru mengikutinya. Kakak Lin, ayo, aku akan memperkenalkan adik seperguruanku padamu. Tapi Xin Yun merasa kesal, menyimpan kembali alat spiritualnya, dan mengikuti mereka tanpa banyak bicara. Tao Lai memimpin jalan sambil memperkenalkan kota hantu satu persatu, sementara Lin Tian memandangi sekeliling dan bergumam dalam hati, sudah 10.000 tahun, tapi masih sama saja. Tao Lai dan Xin Yun tidak tahu bahwa Lin Tian pernah datang ke kota hantu sebelumnya. Mereka terus berbicara dan menjelaskan kepada Lin Tian. Sekitar setengah jam kemudian, Tao Lai berhenti di depan sebuah tempat bernama Gedung Aroma Jiwa Bunga. Begitu mencium berbagai wewangian, Xin Yun langsung berkata, bedak dan parfum. Apa bedak? Ini semua roh wanita cantik. Ini tempat hiburan terbesar di kota hantu, bahkan di kerajaan hantu sekalipun, ujar Tao Lai bersemangat. Norak, cibir Xin Yun, sementara Tao Lai tertawa ke arah Lin Tian. Kakak Lin, masuk yuk. Berikan aku alasannya, kata Lin Tian, tidak mengerti kenapa Tao Lai ingin masuk. Tao Lai menjelaskan, adik seperguruanku paling suka tempat ini, jadi aku datang ke sini mencarinya. Kalau begitu, ayo masuk, kata Lin Tian tanpa ragu. Tao Lai lalu menoleh ke Xin Yun sambil tersenyum. Wanita angkuh, kamu ikut masuk nggak? Masuk. Xin Yun enggan tapi tak ingin ditinggal Lin Tian, jadi dia menyetujui masuk juga. Kukira kamu nggak mau masuk. Diam kau. Xin Yun merasa muak dengan tempat itu,
sementara Tao Lai justru makin senang menggodanya. Setelah mereka bertiga masuk, banyak wanita datang menyambut. Tao Lai mengeluarkan beberapa batu roh untuk mengusir mereka, lalu tersenyum ke Lin Tian. Di sini banyak wanita, cukup beri batu roh, pasti dilayani. Matre. Xin Yun mengejek Tao Lai, yang hanya menjawab, Nona Xin, batu roh itu bisa beli banyak bahan kultivasi juga loh. Kamu nggak butuh? Ada jalannya sendiri, seru Xin Yun, tapi Tao Lai malah menambahkan, kalau kamu segitu angkuhnya, kenapa kamu masuk juga? Aku cuma ingin lihat kayak apa sih tempat pelacuran ini, seru Xin Yun dengan marah, dan Tao Lai tersenyum santai. Ya udah, lihat saja sepuasnya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya Tao Lai mendekati seorang wanita cantik dan bertanya dengan senyum, Xiao Hua, apakah tuan muda ketiga sudah datang? Sudah, ada di kamar itu, jawab Xiao Hua, yang tampaknya sudah akrab dengan Tao Lai. Terima kasih banyak, kata Tao Lai sambil melemparkan beberapa batu roh, lalu mengajak Lin Tian untuk masuk lebih dalam. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah kamar. Dari dalam terdengar suara wanita tertawa, seolah sedang bersenang-senang. Xin Yun yang mendengarnya langsung berkata, itu tuan muda ketiga yang kamu bilang anak dari pangeran keempat? Benar, dia anak ketiga di kediaman pangeran keempat, jadi dipanggil tuan muda ketiga, jawab Tao Lai. Ternyata tukang main begitu, gumam Xin Yun dengan nada kesal. Nona Xin, urusannya apa denganmu? Cibir Tao Lai. Aku nggak suka aja, boleh kan? Kata Xin Yun dengan mendengus. Tao Lai tertawa, nanti tutup saja matamu, jangan sampai lihat yang enggak-enggak. Kamu ini? Xin Yun kesal tapi akhirnya menutup matanya. Tao Lai tersenyum ke Lin Tian, Kakak Lin, ayo lihat sendiri. Lin Tian hanya tersenyum tipis. Tao Lai membuka pintu, dan terlihat seorang pemuda sedang dikelilingi wanita. Para wanita itu sedang menyalurkan kekuatan roh kepadanya untuk membantunya berkultivasi. Pemuda itu tampak menikmati, tambahkan kekuatannya. Baik, tuan muda ketiga, sahut para wanita. Yang paling banyak menyalurkan hari ini, akan dapat hadiah paling besar. Siap, seru mereka serempak, lalu melanjutkan dengan lebih semangat. Namun begitu Lin Tian dan yang lainnya masuk, pemuda itu langsung merasa terganggu dan hampir marah. Tapi saat melihat Tao Lai, dia berkata, Senior. Tao Lai tertawa dan memperkenalkannya kepada Lin Tian. Ini adik seperguruanku, Yan Qin, atau biasa dipanggil Yan Sanxiao. Yan Sanxiao menatap Lin Tian dengan penasaran. Ini siapa? Temanku, Lin Tian. Dia sangat hebat, jadi aku bawa dia ke sini untuk dikenalkan, jelas Tao Lai. Yan Sanxiao memandangi Lin Tian dari atas ke bawah. Kakak, sepertinya dia cuma di tingkat emas. Kamu yakin dia hebat? Kalau aku bilang dia bisa mengalahkan Jenderal Hantu 9 bintang, kamu percaya? Kata Tao Lai sambil tersenyum. Yan Sanxiao jelas tidak percaya dan menggeleng. Kakak, kamu bercanda. Mana mungkin dia bisa kalahkan Jenderal Hantu? Para wanita di sana juga ikut tertawa, mengira Tao Lai hanya bercanda. Beberapa bahkan menggoda, tuan muda ketiga, seniormu lucu juga ya. Tuan muda ketiga, ini bercandaannya kelewatan, tambah yang lain. Yan Sanxiao terlihat canggung, bukan maksudku meremehkan, tapi... Kalau kamu nggak percaya, coba saja sendiri, saran Tao Lai. Coba, tanya Yan Sanxiao ragu. Ya, kamu boleh uji dia sesukamu. Biar kamu tahu seberapa hebat dia, kata Tao Lai sambil tersenyum. Yan Sanxiao tampak ragu tapi akhirnya berkata, kebetulan aku memang punya masalah. Apa itu? Tanya Tao Lai. Kamu ingat keluarga Chen? Yang pernah aku ajak duel karena mereka menyakitimu? Nah, sekarang mereka bawa satu jenius baru. Aku khawatir harus minta bantuanmu. Keluarga Chen ya? Kata Tao Lai mengangguk. Ya, dan jenius itu adalah Jenderal Hantu 7 bintang. Tak ada satupun di kediamanku yang bisa melawannya. Kamu juga bukan dewa, jadi aku belum tahu harus bagaimana. Kalau kamu butuh bantuanku, 7 bintang gak masalah. Tapi sekarang ada Kakak Lin, gak perlu takut, kata Tao Lai penuh percaya diri. Mendengar pujian Tao Lai, Yan Sanxiao berkata pada Lin Tian, kalau kamu bisa bantu aku menang, kamu akan jadi saudaraku di kota hantu. Apapun yang kamu mau, jadi milikmu. Aku gak butuh apa-apa. Tapi kalau aku menang, kamu harus bantu aku satu hal, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Yan Sanxiao terkejut mendengar jawaban Lin Tian, lalu ikut tersenyum. Oh? Jadi kamu siap? Kakak tahu bilang kamu punya jaringan informasi yang bagus, jadi aku ingin meminjam koneksimu untuk cari tahu sesuatu, jelas Lin Tian. Tenang saja. Asal kamu bantu aku menyelesaikan ini, jangan 1, 10 hal pun aku bantu, janji Yan Sanxiao. Lin Tian tersenyum setelah mendengar itu, kalau begitu, pimpin jalannya.
Mendengar itu, Yan Sanxiao langsung berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah itu, Yan Sanxiao membawa Lin Tian dan yang lainnya menyusuri koridor, lalu melewati lorong menuju ke halaman belakang. Chen Jinshan itu juga di sini? Tanya Tao Lai penasaran. Ia membeli halaman pribadi di sini, jadi setiap hari ia ada di sini, jawab Yan Sanxiao dengan nada tidak puas. Benar-benar kaya, kata Tao Lai. Kalau ayahku tidak mengatur batu rohku, aku sudah jauh lebih kaya dari dia, kata Yan dengan kesal. Namun Xin Yun menggelengkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tak mengerti pikiran anak-anak kaya ini. Sesampainya di depan halaman pertama, ada penjaga yang menghentikan mereka. Seorang pelayan tersenyum dan berkata, "Oh, rupanya tuan muda ketiga datang? Aku ingin bertemu dengan tuan mudamu," teriak Yan Sanxiao. Namun pelayan itu malah tersenyum, "Tuan muda kami sedang beristirahat. Bilang padanya kalau aku membawa seseorang untuk menantang jeniusnya," kata Yan Sanxiao dengan nada meremehkan. "Oh, tuan muda ketiga sudah menemukan seseorang?" Pelayan itu melirik ke arah Tao Lai yang terlihat paling kuat. "Ya," jawab Yan Sanxiao tegas. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Baik, saya akan sampaikan." Pelayan itu lalu terbang ke sebuah loteng. Di loteng itu, seorang pria sedang bersila di atas kursi malas, sambil bersenandung. Di sekelilingnya banyak wanita yang sedang menyalurkan kekuatan padanya untuk membantunya berlatih. Pria itu adalah Chen Jinshan dari keluarga Chen. Saat pelayan datang, dia berkata dengan senyum, tuan muda ketiga sudah datang." "Untuk apa dia ke sini?" Katanya ingin bertanding. Pelayan itu tertawa, dan Chen Jinshan juga tertawa, dia tidak takut rupanya. "Dia membawa kakak seperguruannya," jawab pelayan itu. "Orang dari Ghost Wasteland?" "Ya. Waktu lalu aku pergi, dan sekarang dia datang untuk balas dendam," kata Chen Jinshan dengan bangga. Ia lalu membawa sekelompok orang keluar dari loteng. Sementara itu, Tao Lai sedang menjelaskan kepada Lin Tian tentang keluarga Chen, yang merupakan keluarga besar di kota hantu, dan setia kepada pangeran kedua. Karena hubungan antara pangeran kedua dan keempat tidak harmonis, perseteruan pun muncul. Tapi Lin Tian tidak tertarik pada urusan mereka, dia hanya peduli apakah tuan muda ketiga bisa membantunya menemukan informasi yang berguna. Tak lama, Chen Jinshan keluar sambil memainkan kipas lipat dengan angkuh, dan tersenyum kepada Yan Sanxiao. "Sanxiao, akhirnya kamu bawa juga kakak segurumu?" Yan Sanxiao kesal melihat wajahnya. "Bukankah kau selalu ingin mengundang kami?" "Ya, aku selalu ingin mengundangmu dan kakak seperguruanmu, tapi kalian tak pernah datang. Sampai sekarang," kata Chen Jinshan dengan nada mengejek. Yan Sanxiao marah dan berkata, "Jangan sombong dulu. Sekarang, taruhan apa yang kau usulkan?" tanya Chen Jinshan dengan senyum licik. "Bagaimana kalau 50 juta batu dewa?" 50 juta? Terlalu sedikit, kata Chen Jinshan sambil menggeleng. Yan Sanxiao mengernyit, "Lalu kau mau apa?" "Begini saja, kalau kau bisa mengalahkan jenderal hantu milikku, aku akan berikan halaman ini padamu. Tapi kalau kau kalah, kau harus berlutut di depan orang banyak dan berjanji tidak akan menantangku lagi." "Apa?" Wajah Yan Sanxiao langsung berubah drastis, merasa terhina. Namun Tao Lai segera berkata, "Jangan gila, Tuan Muda Chen. Tuan Tao, ini urusan antara aku dan adik segurumu. Jangan banyak bicara, nanti kau akan menyesal," balas Chen Jinshan. Tao Lai mendengus, "Justru aku pikir orangmu lah yang akan menyesal." "Oh, dengan kekuatan setengah langkah menuju Tuhan, kau pikir bisa kalahkan jenderal hantu bintang 7-ku?" ejek Chen Jinshan. Para wanita di sekitar pun tertawa seolah mengejek Tao Lai yang sok hebat. Namun Tao Lai berkata, "Bukan aku yang akan mengalahkannya, tapi ini, saudara Lin," sambil menunjuk ke arah Lin Tian. Seketika keluarga Chen dan para wanita tertawa keras. Beberapa bahkan tertawa sampai hampir menangis. "Apa? Cuma ranah emas? Kau pasti bercanda." Chen Jinshan tersenyum sinis. "Sanxiao, kau bawa orang ini untuk mengolok-olokku? Apa maksudmu mengejek?" Yan Sanxiao tak terima dan membalas, "Berani taruhan atau tidak?" Chen Jinshan mencibir, dan Yan Sanxiao menambahkan, "Kalau aku kalah, aku yang berlutut. Tapi kalau kau kalah, kau yang harus berlutut dan serahkan halaman ini." "Baik, kalau aku kalah, aku akan berlutut dan serahkan halaman ini. Puas?" Namun ia masih ragu.
karena Lin Tian hanya berada di ranah emas, sangat mustahil melawan Jenderal Hantu Bintang 7. Apa? Takut? Tanya Chen Jinshan dengan nada mengejek. Yan Sanxiao terpicu emosinya, dan Tao Lai menambahkan, tenang adik, saudara Lin pasti bantu kau menang. Akhirnya Yan Sanxiao berkata, oke, taruhan. Setuju, jawab Chen Jinshan senang, lalu langsung membangun arena tantangan. Berita ini menyebar cepat ke seluruh rumah bordil, membuat banyak bangsawan muda datang menonton. Melihat banyak orang datang, wajah Yan Sanxiao menjadi pucat, kalau kalah, aku akan kehilangan muka. Chen Jinshan tertawa dalam hati, hari ini, aku pasti buat kau berlutut. Kemudian, seorang Jenderal Hantu Bintang 7 naik ke atas arena. Dia mengenakan sarung tangan hitam bertatahkan manik-manik. Para penonton mulai mengenalinya. Bukankah dia jenius kota hantu yang akhir-akhir ini terkenal? Ya, dia adalah Jenderal Hantu dan Dewa peringkat 3, Ming Jinfeng. Lalu yang satu lagi, ranah emas. Saat melihat Lin Tian naik ke atas arena, semua orang terkejut. Ming Jinfeng menatap Lin Tian dingin. Bocah, dengan kekuatan seperti itu, satu jurus pun cukup untuk membuatmu jatuh. Namun Lin Tian hanya tersenyum, aku khawatir, kaulah yang tidak cukup. Semua orang terkejut mendengar ucapan Lin Tian yang sangat sombong padahal hanya di ranah emas. Chen Jinshan pun tertawa mengejek Yan Sanxiao. Dari mana kau menemukan si bodoh ini, tuan muda ketiga? Begitu sombong? Dia bukan orang bodoh, balas Tao Lai dengan tegas. Dengan kekuatan begitu, bukan bodoh, cibir Chen Jinshan. Tunggu saja, kau akan lihat betapa mengerikannya dia, kata Tao Lai dengan penuh keyakinan. Sementara Chen Jinshan masih menertawakan Yan Sanxiao, kelihatannya, kakak seperguruanmu datang untuk mempermalukanmu, tuan muda. Yan Sanxiao tentu saja percaya pada kakak seniornya, jadi dia mendengus, kakak seniorku tidak akan menjebakku. Oh, jadi, kau percaya kalau seseorang dari tingkat Golden Realm bisa melawan puncak Dark Golden? Chen Jinshan tersenyum licik. Aku percaya, kenapa? Yan Sanxiao berkata dengan penuh harga diri. Chen Jinshan mencibir, tunggu saja, kalau nanti kau malu, jangan salahkan aku. Yan Sanxiao terlalu marah untuk bicara, sementara Ming Jinfeng melesat menuju Lin Tian. Boom, dia menyerang roh Lin Tian, dan semua orang mengira Lin Tian akan terpental. Tapi siapa sangka, Lin Tian hanya mundur beberapa langkah dan lalu tersenyum. Cuma segini kekuatannya? Bagaimana bisa? Orang-orang menyangka Ming Jinfeng menahan serangan, jadi mulai berbisik. Namun Chen Jinshan tertawa dan berkata, lihat, orangku sedang main-main dengannya. Tapi Yan Sanxiao mendengus, aku rasa tidak begitu. Kau percaya atau tidak, orangku bisa menghabisi bocah itu dalam satu serangan. Chen Jinshan berkata yakin. Kalau begitu cepat lakukan, jangan cuma omong kosong, balas Yan Sanxiao. Chen Jinshan langsung berteriak ke Ming Jinfeng. Ming Jinfeng, serang sekali lagi, habisi dia. Ming Jinfeng mengangguk dan menyerang lagi, namun Lin Tian tetap tak terluka. Chen Jinshan mulai cemberut, sementara Yan Sanxiao tertawa puas, bagaimana? Lucu sekali. Jangan sombong dulu, aku akan membunuhnya nanti, teriak Chen Jinshan. Dia kembali menyuruh Ming Jinfeng menyerang, tapi Lin Tian tetap tidak terluka. Penonton mulai heran. Bocah ini, kok bisa menahan serangan? Bagaimana bisa tingkat Golden Real menahan serangan Jenderal Hantu dan Dewa? Penonton sulit percaya, sementara Yan Sanxiao makin semangat, Chen Xiao, ayo terus sombong. Chen Jinshan berteriak ke Ming Jinfeng, aku suruh bunuh dia, kau nggak dengar? Chen Xiao, aku sudah berusaha. Ming Jinfeng mulai takut, seolah berdiri di depan monster. Chen Jinshan geram, jangan banyak alasan. Habisi dia, kalau kalah, aku yang akan urus kau. Tak punya pilihan, Ming Jinfeng mengeluarkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah menyala dari kepalanya, dan roh hantu pun muncul. Penonton bersorak. Beberapa berkata, kuat banget kekuatannya. Yan Sanxiao terlihat khawatir dan bertanya ke Tao Lai, apa dia bisa menahan roh hantu itu? Seharusnya bisa, kata Tao Lai dengan sedikit ragu. Apa maksudmu, seharusnya? Dia punya cara tersendiri, tergantung apakah dia mau menggunakannya. Tao Lai teringat binatang roh milik Lin Tian. Cara apa? Tanya Yan Sanxiao penasaran, tapi Tao Lai tak menjawab. Chen Jinshan bersorak,
Bagus, ini baru serangan. Roh hantu besar itu memiliki bayangan dengan sarung tangan dan banyak manik-manik. Manik-manik hitam jatuh ke arah Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, mengangkat satu tangan dan menangkisnya. Manik-manik menghilang satu persatu saat menyentuh telapak tangannya. Apa? Semua orang terkejut. Menahan serangan roh hantu dengan tangan kosong? Itu gila? Yan Sanxiao makin senang. Bagus. Sangat bagus. Chen Jinshan yang tak terima kembali menyuruh Ming Jinfeng menyerang. Ming Jinfeng menyerang, tapi Lin Tian hanya berkata, sudah selesai. Selesai? Ming Jinfeng bingung. Saat itu, Lin Tian melesat dan memukul Ming Jinfeng langsung. Tubuh Ming Jinfeng terpental dan mulai mengeluarkan asap. Asap! Asap! Orang-orang berseru. Dia berhasil melumpuhkan Jenderal Hantu dengan kekuatan Golden Realm. Yan Sanxiao bersorak, bagus sekali. Chen Jinshan panik dan berkata pada Lin Tian, bocah, kalau kau mau mengaku kalah, aku akan beri apa saja yang kau mau. Tapi Lin Tian tak menggubris. Chen Jinshan pun kesal, kalau kau tidak mau menyerah, kau musuhku mulai sekarang. Lin Tian tetap acuh. Chen Jinshan teriak ke Ming Jinfeng, bunuh dia. Ming Jinfeng menyerang lagi, tapi Lin Tian menatap dan berkata, selesai. Ming Jinfeng menjerit dan kembali mengeluarkan asap. Menyerahlah, kata Lin Tian. Tapi Ming Jinfeng, meski tahu akibatnya berat, berkata, tidak mungkin aku menyerah. Kemudian dia membakar rohnya sendiri. Orang-orang terkejut, dia gila? Bukankah itu menyakitkan diri sendiri? Kalau dia kalah, Chen Xiao pasti menyiksanya. Chen Jinshan berkata dingin, nah, begitu dong. Licik, seru Yan Sanxiao. Licik? Iya. Kau keterlaluan. Kedua pihak bertarung, tidak ada aturan melarang membakar roh, kata Chen Jinshan enteng. Kau? Yan Sanxiao tak bisa berkata apa-apa. Lin Tian lalu berkata ke Ming Jinfeng, kehilangan roh hanya untuk pertandingan, apa itu pilihan yang baik? Ini pilihan terbaik. Kalau aku jadi kamu, aku akan menyerah dan pergi. Tapi Ming Jinfeng tetap menyerang. Tiba-tiba cahaya emas meledak, dan arena tantangan hancur. Semua orang terpental karena gelombang energi. Saat membuka mata, hanya Lin Tian yang berdiri di atas arena. Chen Jinshan tak terima dan teriak, pertandingan ini tidak sah. Tidak sah? Chen Xiao, mukamu tebal banget. Yan Sanxiao mengejek. Orangku hilang, bagaimana bisa dihitung kalah? Dia tidak ada di arena, dan dia membakar rohnya. Bukankah itu kalah? Pokoknya kalau Ming Jinfeng tidak mengaku kalah, itu tidak sah. Kau ini benar-benar tidak tahu malu, kata Yan Sanxiao dengan kesal. Chen Jinshan mendekati Lin Tian dan berkata dengan dingin, bocah, siapa namamu? Lin Tian, jawab Lin Tian tanpa rasa takut. Chen Jinshan berkata dengan marah, baik. Aku akan mengingatmu. Lin Tian tidak menggubrisnya, tetapi Chen Jinshan mendengus, singkirkan semua orang yang tidak berkepentingan dari sini. Setelah itu, para pelayan dan penjaga mengusir semua penonton satu persatu, sementara Yan Sanxiao menggoda Chen Jinshan. Chen Xiao, aku sudah mengingat halaman rumahmu. Semoga nanti aku bisa mengingatnya dengan baik. Jangan terlalu sombong. Chen Jinshan marah, tetapi Yan Sanxiao justru senang. Ia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, saudara Lin, ayo kita pergi. Setelah itu, Yan Sanxiao dengan gembira membawa Lin Tian dan yang lainnya pergi. Setelah semua orang pergi, Chen Jinshan mulai meraung dan melampiaskan amarahnya. Terakhir, ia menatap para penjaga dan pelayan dan berkata, selidiki asal-usul pemuda itu dengan baik. Baik, jawab mereka satu persatu sambil mundur. Sementara itu, Lin Tian dan yang lainnya telah meninggalkan rumah bordil. Yan Sanxiao tersenyum dan berkata, saudara Lin, katakan, apa yang bisa aku bantu? Bantu aku mencari seseorang. Oh, siapa? Saat itu, Yan Sanxiao sangat ingin menyelesaikan apapun yang diminta oleh Lin Tian. Lagi pula, bakat Lin Tian sangat hebat, dan Yan Sanxiao ingin menariknya. Lin Tian mengeluarkan sebilah papan kayu dan berkata pada Yan Sanxiao, potret orang itu sudah tercatat di sini. Tapi sebaiknya kau cari seseorang yang bisa dipercaya untuk menyelidikinya. Kalau tidak, bisa membuat target curiga.
Oh, apakah musuhmu seorang mata-mata? Ya. Lin Tian mengangguk, dan Yan Sanxiao berjanji, tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik. Lin Tian mengangguk, terima kasih banyak. Sama-sama, memang seharusnya begitu. Setelah Yan Sanxiao berkata begitu, ia menyuruh Tao Lai membawa Lin Tian berkeliling kota, dan ia sendiri segera pergi menjalankan tugas dengan membawa papan kayu itu. Tao Lai tertawa dan berkata pada Lin Tian, "Saudara Lin, kau akan menghebohkan seluruh kota." Menghebohkan? Lin Tian tahu pemimpin istana itu sudah tahu bahwa dia datang, jadi dia menunggu di depan pintu pihak itu sejak pagi. Sementara itu, dia juga menyuruh Ling Chengzhu dan Yan Sanxiao menyelidikinya. Melihat Lin Tian tidak takut pada apapun, Tao Lai tersenyum, "Lalu sekarang, kita mau kemana?" "Pertama, cari penginapan dan tinggal di sini sementara. Ikut aku tahu banyak penginapan." Setelah itu, Tao Lai membawa Lin Tian ke sebuah penginapan sibuk bernama Yipinge. Lin Tian memandang penginapan itu sambil termenung, tapi tidak berkata apapun. Dia menginap di sana dan meminta kamar sendiri. Setelah Lin Tian menutup pintu, dia melambaikan tangan dan muncullah sebuah roh di depannya. Roh itu adalah Jenderal Hantu, Ming Jinfeng. Saat itu, Ming Jinfeng sedang terluka parah, tetapi dia bingung dan menatap Lin Tian. "Kenapa kau menyembunyikanku tadi?" "Aku ingin menyelamatkanmu." Lin Tian tertawa padanya, dan Ming Jinfeng tertawa pahit. "Aku sudah seperti ini. Masih ada nilainya? Apa kau yakin? Kalau aku ingin menyembuhkan rohmu, aku bisa melakukannya sekarang juga." "Tak mungkin." Ming Jinfeng tahu rohnya sudah rusak parah. Tanpa puluhan ribu tahun, mustahil bisa sembuh. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Mau coba? Kau?" Kemudian Lin Tian menggunakan teknik pemulihan roh. Perlahan, roh Ming Jinfeng mulai membaik. Saat dia merasakannya, dia sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian tersenyum dan tidak berkata banyak, dan tak lama kemudian, Ming Jinfeng sudah pulih. Setelah Lin Tian berhenti, Ming Jinfeng bertanya, "Kenapa kau menyelamatkanku? Kau ragu saat hendak menyerangku." "Aku ingin tahu alasannya." Lin Tian tertawa. Ming Jinfeng terkejut, "Ragu? Ya, bayangan hantu milikmu hanya melepaskan setengah kekuatan. Di tengah serangan, kau sengaja melemahkannya." Ming Jinfeng tercengang, "Bagaimana kau tahu semua itu?" "Kalau aku ingin membantumu, tentu aku ingin tahu alasannya." Lin Tian tersenyum padanya. Ming Jinfeng hanya bisa berkata, "Sebenarnya, aku dipaksa bekerja untuk Chen Xiao. Tapi aku tak ingin dia tahu kalau aku pura-pura, jadi akhirnya aku membakar rohku." Lin Tian menghela napas, "Kenapa kau tidak kabur saja?" "Aku tak bisa pergi." "Oh, kenapa?" "Aku punya kerabat yang ditahan olehnya. Dia mengancam, kalau aku kabur suatu hari nanti, dia akan membunuh kerabatku itu." "Oh, siapa kerabatmu?" "Ayahku. Tapi dia pernah kerasukan api dan kehilangan kesadarannya. Setelah ditangkap Chen Xiao, aku kehilangan jejaknya," jawab Ming Jinfeng dengan sedih. Mendengarnya, Lin Tian berkata, "Jadi begitu ceritanya. Aku tidak ingin melawanmu. Tolong lepaskan aku." Ming Jinfeng tahu kemampuan Lin Tian, jadi dia memohon, "Aku tak bermaksud menyulitkanmu. Tapi kalau kau pergi begitu saja, bagaimana kalau keluarga Chen menemukannya?" Lin Tian menatapnya dengan penasaran. Ming Jinfeng mengerutkan kening, "Kalau begitu, aku akan melawan mereka." Setelah berpikir sejenak, Lin Tian berkata, "Kalau kau tak buru-buru, sembunyilah dulu denganku." "Tapi aku khawatir dia akan menyakiti ayahku," jawab Ming Jinfeng tak berdaya. Lin Tian lalu bertanya, "Kalau begitu, menurutmu dia menyembunyikan ayahmu di mana?" "Di tanah pribadi keluarga Chen. Tapi tempat itu dijaga ketat oleh ahli-ahli dari pangeran kedua. Aku tak bisa masuk. Sepertinya posisi ayahmu penting. Sampai-sampai mereka mengerahkan banyak orang untuk menjaganya. Sebenarnya mereka bukan menangkap ayahku karena aku." "Oh, lalu kenapa?" "Ayahku tahu beberapa rahasia tentang dinasti hantu." "Rahasia?" "Ya, ayahku dulu adalah pemimpin yang mengurus informasi dunia arwah dan dewa dalam keluarga hantu dewa.
Setelah beberapa bangsawan keluarga itu mendirikan dinasti hantu, ayahku berhenti dari jabatannya, tapi dia masih tahu banyak hal. Karena itu, dua pangeran mengurungnya dan meminta keluarga Chen untuk menjaganya. Mengurus informasi? Apakah dia Ming Tianrong? Lin Tian bertanya, dan Ming Jinfeng penasaran, kau kenal ayahku? Dulu, ayahmu pernah sangat membantuku. Karena itu aku mengenalnya. Lin Tian mengingat bahwa ketika dia pernah datang ke kota hantu, dia menemukan seseorang bernama Ming Tianrong. Saat itu, Ming Tianrong membantunya mencari Nangong Sui. Meski hasilnya nihil, usahanya cukup besar, jadi Lin Tian masih mengingatnya. Mendengarnya, Ming Jinfeng menghela napas, tak kusangka kau punya hubungan dengan ayahku. Di mana lokasi tanah pribadi itu? Lin Tian bertanya. Ming Jinfeng bingung, apa kau mau pergi ke sana? Itu teman lamaku. Aku harus cari cara untuk menyelamatkannya, jelas Lin Tian. Ming Jinfeng berkata, tempatnya di sana. Ada masalah? Tanya Lin Tian dengan senyum kecil. Ming Jinfeng berkata dengan canggung, orang biasa saja sudah takut mendengar kalau ayahku dijaga oleh pangeran kedua. Apalagi mau menyelamatkannya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, kau tidak perlu khawatir soal itu. Kau benar-benar bisa membantuku? Ming Jinfeng masih agak tidak percaya. Setelah Lin Tian mengangguk, Ming Jinfeng pun menceritakan tentang manor pribadi itu pada Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian kembali menyembunyikan Ming Jinfeng. Tepat setelah Lin Tian keluar dari kamar, Tao Lai tertawa dari luar dan berkata, aku tahu kau tidak tahan diam. Saat itu, Xin Yun juga muncul, mau kemana kau? Kalian berdua, tidak istirahat? Tanya Lin Tian saat melihat mereka. Tao Lai tersenyum pada Lin Tian dan berkata, kami di sini untuk mengikutimu, jadi kemanapun kau pergi, kami juga pergi. Istirahat itu nanti saja. Mendengar itu, Lin Tian berkata dengan pasrah, istirahatlah di penginapan. Aku ingin bertemu dengan beberapa kenalan. Kami ikut juga. Tao Lai tidak mau kalah. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, kalau kau bisa menemukanku, silakan ikut. Setelah berkata begitu, Lin Tian langsung menghilang dalam sekejap mata. Tao Lai mendengus kesal, bagaimana mungkin kami bisa menemukannya kalau begini? Xin Yun mencibirnya, istirahat saja. Setelah itu, Xin Yun kembali ke kamarnya, dan Tao Lai juga kembali ke kamarnya. Saat Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di sebuah jalan, dan di salah satu sisi jalan itu terdapat sebuah tempat yang dijaga ketat. Tempat itu adalah manor keluarga Chen. Tempat ini tidak memiliki nama dan orang-orang tidak tahu asal-usulnya. Yang terlihat hanyalah pintu tertutup dan sebuah formasi yang mengelilingi manor itu. Formasi itu menyelimuti manor sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak orang di dalamnya, tapi terlihat sangat ketat. Lin Tian berpura-pura menjadi pendatang baru di kota itu, lalu berjalan-jalan ke beberapa toko di jalan tersebut dan menanyakan tentang manor itu. Namun yang diketahui orang-orang hanyalah manor itu terkenal, tapi tidak ada yang tahu apa fungsinya. Akhirnya, Lin Tian pergi ke bagian belakang manor dan melihat-lihat. Dalam sekejap, ia pun menghilang. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sudah berada di dalam formasi tersebut dan dalam keadaan tak terlihat. Di dalam formasi itu ada 4 ahli, masing-masing adalah jenderal hantu 9 bintang. Tak hanya itu, Lin Tian juga merasakan aura kuat yang samar-samar dari bawah tanah. Berdasarkan situasi itu, tampaknya ada seseorang di tingkat Raja Hantu. Ada Raja Hantu di sini? Lin Tian sedikit terkejut, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia berkeliling hingga menemukan sebuah penjaga rahasia di tempat gelap. Penjaga itu tidak menyadari apa yang terjadi, dan Lin Tian langsung membawanya masuk ke dalam ruangannya sendiri. Di dalam ruang itu, penjaga itu panik. Apa? Siapa kau? Sekarang aku yang bertanya, dan kau yang jawab. Kalau tidak, nyawamu tidak bisa diselamatkan, kata Lin Tian sambil tersenyum pada penjaga itu dari dalam senjata ruangannya. Kau cuma Dewa Emas, berani sekali bertindak gila di hadapanku? Ketika dia melihat bahwa Lin Tian hanyalah di tingkat Dewa Emas, dia langsung marah. Tapi Lin Tian hanya tersenyum. Oh? Jadi kau tak mau menjawab? Mati saja. Penjaga itu langsung menyerang Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya berdiri di tempat dan tidak bergerak. Serangan itu jatuh, tapi Lin Tian masih berdiri di sana, tersenyum. Mau lanjut lagi? Tanya Lin Tian.
Penjaga itu terkejut dan menatapnya heran. Kenapa tak terjadi apa-apa? Menurutmu aku perlu menghindar? Lin Tian tersenyum, dan penjaga itu bergumam gugup, tak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Kau cuma hantu, kata Lin Tian. Benar, tapi aku ini jenderal hantu 5 bintang. 5 bintang? Sampah, kata Lin Tian sambil memanggil kambing hantu dan malaikatnya. Meskipun 2 binatang itu tampak tidak melakukan apapun, cahaya hitam dari tanduk mereka menyelimuti sekitarnya, membuat penjaga itu tidak bisa kabur karena kemampuan hantu dan metode jiwanya tidak berguna. Penjaga itu ketakutan. Kau, siapa kau sebenarnya? Kau benar-benar ingin tahu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Katakan, serunya. Akan kukatakan nanti. Setelah itu, Lin Tian menghancurkan pertahanannya dan langsung mengikat penjaga itu. Setelah terikat, roh penjaga itu ditarik Lin Tian dan dimasukkan ke dalam segel jiwa. Dengan segel itu, penjaga itu panik, cepat, lepaskan aku. Lin Tian mengabaikannya dan langsung bertanya, di mana pertahanan di sini? Penjaga itu awalnya masih marah, tapi ketika segel jiwa benar-benar mengendalikannya, dia sadar betapa mengerikannya Lin Tian, lalu menjawab dengan ketakutan, ada sebuah istana bawah tanah, tapi dijaga ketat, banyak jenderal hantu 9 bintang, dan ada juga raja hantu. Lin Tian berpikir, kau bisa masuk ke sana? Aku? Ya? Tidak bisa. Aku tidak punya wewenang untuk masuk ke sana. Penjaga itu tampak kecewa. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, antar aku ke pintu masuknya. Sisanya biar aku urus. Setelah itu, Lin Tian melemparkannya keluar dari senjata ruang, dan senjata ruang Lin Tian mengikutinya, membuat penjaga itu terpaksa membawa Lin Tian ke sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan itu ada tangga, dan dari bawah tangga terasa aura kuat. Itulah tempatnya, kata penjaga itu melalui komunikasi dengan segel jiwa. Lin Tian pun tetap tidak terlihat, lalu menyimpan senjata ruangnya dan melangkah turun. Namun sebelum benar-benar turun, dia mengeluarkan topeng dan memakainya di wajah, agar walau terlihat, tidak ada yang tahu siapa dirinya. Penjaga itu kabur ketakutan. Sementara itu, di loteng Chen Jinshan di rumah bordil, dia menatap pelayannya dengan marah. Kau bilang, dia menghilang? Benar, sebelumnya dia ada di penginapan, tapi ketika kami suruh pelayan mengecek, dia sudah pergi, jawab pelayan itu dengan gugup. Sampah. Kalian semua sampah. Chen Jinshan sangat marah, tapi pelayan itu dengan gelisah berkata, Tuan muda, dia bisa mengalahkan Ming Jinfeng. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia. Sialan. Chen Jinshan kesal tapi tetap marah-marah, dan pelayan itu berkata pelan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Selidiki. Cari tahu apa yang dia lakukan dan dari mana asalnya. Chen Jinshan berteriak. Pelayan itu pun buru-buru menjawab, baik. Chen Jinshan mondar-mandir sambil mengumpat dalam hati. Bocah, aku sudah bilang aku akan mengingatmu, dan aku akan ingat betul-betul. Namun, saat itu Lin Tian sudah menyusup ke dalam istana bawah tanah, dan memang ada banyak orang kuat di sana. Bisa dibilang, setiap 10 langkah, ada satu jenderal hantu 9 bintang yang sedang bermeditasi di sana. Lin Tian menyembunyikan auranya dan tetap tak terlihat, tapi para hantu dan dewa di sana bukan makhluk lemah, melainkan orang-orang kuat setingkat dewa. Maka ketika Lin Tian berjalan beberapa saat, mereka langsung membuka mata satu persatu, seakan merasakan sesuatu, dan mulai mencari jejak Lin Tian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?